wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia nikmatnya kepada kita semua. Khususnya pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita kesempatan, umur yang panjang serta kesehatan, sehingga memudahkan langkah kaki kita menuju ke masjid dalam rangka untuk kemudian melaksanakan rutinitas kajian kita. Mudah-mudahan semua niat dan ikhtiar Bapak Ibu semua dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan ilmu akidah, ilmu tauhid. Di pertemuan yang lalu kita sudah hampir menyelesaikan sifat yang terakhir ya, sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Dari mulai sifat yang kita sebut dengan sifat qudrah, kemudian iradah, ilmun, hayat, sama', basar, dan kalam. Nah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan menyelesaikan sifat yang terakhir ya, sifat kalam. Ya, sifat kalam yang merupakan sifat ketujuh dari sifat ma'ani atau sifat ke-20 dari sifat ma'nawiyah, yaitu al-mutakallim. Sebagaimana biasa, kami ingin Bapak Ibu semua, kita semuanya kembali mengingat sifat 20 yang kita bahas ya di waktu-waktu yang lalu, agar kita mengingat kembali, menghafal kembali sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah irada ilmun hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ya, harus sering-sering diingatkan kepada jamaah sekalian agar tidak lupa. Ya, yang belum hafal mudah-mudahan terus berikhtiar berusaha ngafal. Yang sudah hafal berusaha juga untuk mengingat ya dan mengulang terus, dan tentunya berikutnya kita berusaha memahami setiap sifat-sifat dari yang pertama sampai yang 20 yang terakhir. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sifat yang terakhir ya dari sifat ma'ani dan ma'nawiyah ini adalah sifat al-kalam atau al-mutakallim. Ya. Sifat al-kalam ini merupakan sifat yang menjadi perdebatan panjang ulama gitu ya, dari masa ke masa. Sehingga ilmu akidah, ilmu tauhid ini ada yang kemudian menamakan disiplin ilmu ini dengan ilmu kalam. Ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah ilmu kalam, diambil dari pembahasan tentang sifat kalam. Karena banyak perbedaan pendapat, banyak kemudian diskusi terkait dengan sifat kalam. Makanya kemudian sifat ini dinisbahkan kepada disiplin ilmu yang membahasnya, yaitu ilmu kalam. Para ulama yang membahas tentang ilmu ini disebut dengan mutakallimin, ya, mutakallimin yang berbicara tentang ilmu kalam.
Apa itu sifat kalam? Dari pembahasan kita yang lalu, tentu sifat kalam ini masuk kategori dari sifat ma'ani, ya kan? Apa itu sifat ma'ani? Yaitu sifat yang abstrak yang wajib ada pada Allah. Di antara 7 sifat ma'ani itu, maka kalam adalah sifat yang terakhir. Qudrah, iradah, ilmu, hayya, sama, basar, kalam. Sedangkan dia di sifat ma'nawiyah masuk ke yang ke-20, nomor terakhir juga. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, sedangkan secara makna sifat kalam itu secara bahasa ya, kalam itu artinya adalah firman atau perkataan. Karena ini adalah bicara tentang perkataan Allah, maka kemudian dalam bahasa kita menyebutnya firman. Kalau manusia biasa kita nyebutnya perkataan, omongan, ucapan gitu ya. Kalau yang ngomong itu tingkatnya lebih tinggi yaitu Rasul dan para nabi, maka kita nyebutnya sabda ya. Kemudian kalau kita menyebut untuk Tuhan kita, maka kita mengistilahkan dengan firman. Firman Allah. Maka sifat kalam ini artinya adalah Allah Maha berfirman. Allah yang berfirman, Allah yang bicara, Allah yang berkata, Allah yang berkalam. Itu secara makna bahasa. Nah, dalam ilmu akidah lebih diperjelas lagi secara istilah, biar kita paham bagaimana bentuk firman Allah itu. Disebutkan dalam kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah karya Syekh Ali Jum'ah hafizahullah. Beliau berkata, ini juga diambil dari kitab Jauharatut Tauhid ya, yang menjadi dasar kita dalam ilmu akidah dari kalangan Ahlu Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apa itu? Mereka mendefinisikan bahwa sifat kalam itu sifatun azaliyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Sifat kalam adalah sifat yang azali, ya, azali itu artinya yang sudah ada pada zat Allah sejak lama. Qa'imatun bidzatihi ta'ala, dan dia ada pada zat Allah, bukan di luar zat Allah. Laisat biharfin wala sautin. Sifat kalam Allah ini tidak berhuruf, tidak bersuara. Tidak berbentuk huruf, tidak juga berbentuk suara. Munazziha anit taqaddum wa ta'akhur. Dan kalam Allah, firman Allah ini terlepas dan suci dari awalan, akhiran gitu ya. Kaidah-kaidah bahasa yang mana biasanya hal itu ada pada perkataan dan bahasa manusia. Nah, jadi kalau bahasa sederhananya ini, kalam Allah, firman Allah itu adalah sifat yang sudah ada pada zat Allah, yang sejak lama ada pada Allah, dan dia tidak berbentuk huruf, tidak bersuara, tidak punya kaidah-kaidah sebagaimana bahasa makhluk. Baik makhluk itu jenisnya manusia atau non manusia. Nah, karena kan makhluk lain seperti hewan, tumbuhan itu mungkin ada bahasa-bahasa tersendiri. Nah, kalau konteksnya bahasa kita manusia, jelas itu punya kaidah-kaidah. Misal kalau bahasa Indonesianya ada subjek, ada predikat, ada objek gitu ya. SPO. Itu bahkan ada pelajaran S1, S2, S3-nya gitu ya. Nah, materi tentang bahasa Indonesia. Termasuk bahasa-bahasa lain, termasuk bahasa Arab. Nah, itu bahasa yang digunakan dalam percakapan dan ucapan manusia. Tapi kalau yang berucap atau kalam, perkataan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak punya unsur-unsur kaidah. Jangankan kaidah, dia tidak berhuruf, dia juga tidak ada suara. Maka di sini disebutkan oleh
Syekh Ali Jum'ah rahimahullah hafizahullah, caranya seorang muslim yang mukallaf, seorang muslim yang awam cukup mengimani annallaha ta'ala mutakallam bi kalamin qadim, bahwa Allah Ta'ala berfirman dengan firman-Nya yang qadim. Ya, qadim itu artinya dia tidak bermula, bukan sesuatu firman yang baru muncul, tapi sudah ada sejak lama, karena dia adalah sifat yang ada pada zat Allah. Dan Allah kan tidak ada permulaan kan? Masih ingat apa sifat di antara sifat 20 tanda bahwa Allah itu tidak ada permulaan? Allah kidam. Nah, Allah tidak ada permulaan. Maka kalamnya Allah, firman Allah juga kidam, atau bahasa lainnya qadim, tidak ada permulaan. Ya. Bi ghairi alatin lil kalam. Firman Allah, perkataan Allah itu tidak menggunakan alat tertentu untuk bicara. Ya kan? Kalau manusia, kita tentu jelas ketika kita berbicara, kita akan menggunakan organ yang ada pada diri kita. Mulai dari lidah, kemudian kerongkongan, mulut, bibir, semuanya saling keterkaitan, sehingga muncullah perkataan, muncullah ucapan, kemudian muncullah bunyi, muncullah suara. Nah, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman-Nya, kalamnya itu tidak membutuhkan alat, tidak membutuhkan organ apapun. Itu harus jadi catatan kita sebagai orang awam, ya, memahami bagaimana firman dan perkataan Allah. Berikutnya, kalamuhu laisa biharfin wala sautin wala ilhanin wala naghamatin. Dan firman Allah tadi ditegaskan tidak seperti kita yang berhuruf. Kalau kita ngomong misalkan saya pergi ke masjid, itu kan berhuruf, ya. S-A-Y-A, pergi ke masjid, itu berhuruf semua. Wala sautin, dan firman Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kalau kita kan ada suaranya, dan suara ini butuh misalkan gelombang suara, ya, butuh frekuensi suara dan lain sebagainya. Itu hukum yang terjadi pada perkataan manusia atau ucapan manusia. Dan Allah tidak berlaku hukum semacam itu, karena kalam Allah itu berbeda dengan kalam manusia. Baik. Jadi secara umum untuk memahami bahwa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya adalah dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, dan firman-Nya berbeda dengan perkataan manusia. Baik. Di kitab yang lain, ya, kami mengambil ada pertanyaan yang kemudian menjawab bagaimana cara kita memahami kalam Allah, bagaimana cara kita mengimani, meyakini kalam Allah. Ya, beliau mengatakan an na'taqida anna Allah subhanahu mausufun bil kalam. Pertama, kita harus yakin dan tidak boleh ada keraguan bahwa Allah itu pasti punya sifat maha berfirman. Kenapa? Karena kalau kita tidak meyakini itu, konsekuensinya adalah kita akan punya keyakinan bahwa Allah itu tidak bicara, Allah tidak berfirman. Dalam bahasa kasarnya berarti Allah itu bisu. Nauzubillah, ya. Padahal dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Misalkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 164, ketika Allah mengatakan, ya, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berkalam kepada Musa alaihi salam, yang terjadi di Bukit Sinai, Tur Sina. Watin wa zaitun wa turi sinin, ya. Tur Sina itu sekarang berada di wilayah Mesir. Kami pernah naik ke atas itu,
4 jam kurang lebih naiknya, ya. Banyak muntah-muntah naik itu karena terjalnya luar biasa. Dan memang di atas itu terdapat 3 agama besar, ya. Pertama Islam, karena Islam kan meyakini bahwa Musa ketika mendengar kalam Allah itu di Bukit Sinai. Termasuk juga Yahudi, Nasrani, mereka punya tempat khusus di sana. Jadi pas kami udah di atas, udah banyak yang melakukan ritual-ritual tertentu. Ada yang keliling-keliling, ya, mencak yasinan, keliling-keliling, baca-baca tertentu. Pas kami tanya, ini orang mana nih? Ternyata orang Yahudi, ya, lagi ritual. Ada gereja, jadi orang Kristen naik masuk ke situ, melakukan ritual-ritual ibadah mereka. Nah, Nabi Musa alaihissalam ternyata berkalam atau mendengar kalam Allah itu ketika berada di Tur Sina, ya. Makanya ini menjadi dasar kita dalam memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala berkalam, berfirman sebagaimana dalam surah An-Nisa tersebut. Baik, wa anna kalamahu la yushbihu kalamuna. Dan yang paling penting kita yakini bahwa kalam Allah itu beda dengan kalamnya kita. Ya, tadi sudah disebut fa inna kalamana makhluq fina. Kalau ucapan kita, kalam kita itu makhluk, ya, dicipta. Biwasitatin alatin, yaitu dengan wasilah, dengan media, alat, media organ. Min fammin, dari mulut, walisanin, dari lisan, wasyafatain, dari 2 bibir. Wa kalamu subhanahu wa ta'ala laisa kadzalik. Sedangkan kalam Allah itu tentu tidak semacam manusia ketika berkalam, ya. Firman Allah dalam menegaskan ini yaitu bunyinya laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara dalil akli, ya, kenapa Allah itu harus bersifat kalam? Annal ittisab bi sifatil kalam kamalun, karena sifat kalam itu menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Wa kullu kamalin wajibun lillah, dan setiap kesempurnaan itu tentulah harus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yattasib biha lattasafa bidaddiha. Andaikan Allah tidak bersifat kalam, maka secara otomatis Allah akan bersifat kebalikan dari sifat kalam, yaitu bukmun, ya, atau yang akhros, ya, yang tidak bisa bicara. Kalau bahasa kitanya adalah bisu. Nauzubillahi min zalik. Nah, yang jadi persoalan kemudian adalah ketika hal ini kita masukkan ke Al-Quran, kan gitu. Yang kita tahu bahwa Al-Quran itu merupakan firman Allah, kalamullah, kan gitu. Kecuali Syekh sebelah sana ada ngomong bahwa Quran bukan kalamullah tapi kalam Nabi Muhammad, ya. Tapi lah selesai wong itu, ya, tidak lagi berkicau, ya. Nah, kita semua sepakat kaum muslimin bahwa yang namanya Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Dan kalamullah ini tentu tadi sebagaimana yang dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, mayoritas kaum muslimin sudah sepakat bahwa kalamullah ini dia berbeda dengan kalam manusia, kalam makhluk, sehingga kalam Allah ini dia merupakan bukan statusnya sebagai makhluk. Jadi Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Sedangkan mushaf Al-Quran, ada mushaf Quran itu yang tertata rapi, ya, kiri kanan yang Bapak Ibu pegang. Mushaf Quran yang sudah tertulis, yang ada hurufnya, yang ada tintanya, yang sudah tercetak semacam itu, jelas dia adalah makhluk karena dicetak baru kemarin. Ya, ada tanggalnya, ada tahunnya. Yang namanya makhluk kan dia
salah satu bukti dia makhluk itu ada awal munculnya. Sebagaimana kita ada tanggal lahirnya, Quran itu juga ada tanggal cetaknya. Berarti dia secara fisik merupakan makhluk. Tapi kalau bicara tentang firman Allah, kalam Allah secara substansi, maka dia bukan makhluk. Kenapa? Karena tadi dia tidak sebagaimana perkataan yang berbentuk huruf, ya kan? Ada kemudian bagian-bagian yang berkaitan dengan bahasanya dan lain sebagainya. Maka dari sini bisa diambil kesimpulan firman Allah itu dia bukan makhluk. Abad ketiga ini jadi perdebatan yang panjang. Kenapa? Karena dulu pernah menjadi akidah yang dipegang oleh pemerintah ya pada saat itu, yaitu akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah ini tegas mengatakan bahwa Quran ini makhluk. Al-Quran firman Allah itu adalah makhluk. Maka ada seorang ulama bernama Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yang kita kenal dengan Imam Hambali, ya, mazhab Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal itu ketika beliau dihadapkan kepada pemimpin pemerintah pada saat itu, dia ditanya, Quran ini makhluk atau bukan makhluk? Ya. Ahmad ibn Hanbal tegas mengatakan bahwa Quran bukan makhluk. Maka pada konsekuensi yang terjadi karena Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahwa Quran bukan makhluk, dia langsung dipenjara. Ya, dipenjara karena keyakinan dia berbeda dengan keyakinan Mu'tazilah yang jelas mengatakan bahwa Quran itu adalah makhluk. Gitu ya. Bahkan kalau pemahaman Mu'tazilah nih ya, Quran ini bukan masalah mushafnya ya. Kalau mushafnya jelas semua sepakat. Yang dicetak tuh makhluk, nggak ada yang ragu itu. Yang dimaksud adalah yang muncul dari Allah, firman-Nya Allah itu loh, sebelum jadi mushaf. Nah, ini. Bagi orang Mu'tazilah, jadi Allah ketika berfirman itu menciptakan firman-Nya, menciptakan kalamnya di sebuah kayu, dan kayu ini kemudian menterjemah menjadilah bahasa, kemudian dipahami oleh para nabi dan rasul, termasuk juga malaikat Jibril alaihi salam. Jadi mereka berkeyakinan bahwa firman Allah itu, kalamnya Allah itu diciptakan dan baru diciptakan. Nah, itulah kemudian yang menjadi pegangan mereka, sehingga mengatakan bahwa Quran itu, firman Allah itu merupakan makhluk. Ketika ada yang berbeda pendapat tentang itu, maka mereka akan memeranginya. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal saat itu, karena berbeda keyakinan dengan pemerintah, langsung disikat gitu ya, di penjara. Nah, yang ada kisah yang lumayan unik itu adalah waktu Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, Imam Syafi'i pernah juga dipanggil oleh pemerintah setempat. Ditanya, ya, bagaimana pendapat wahai Imam? Apakah Quran ini makhluk atau bukan? Maka Imam Syafi'i ngomong sambil nunjuk tangan begini, ini adalah makhluk. Nah, jadi ya kan? Selamat Imam Syafi'i pas balik. Oh ya, yang mendengar saat itu orang-orang yang berhaluan ahlu sunnah, pengikutnya gitu, bingung nih, Imam Syafi'i mana ngomong di depan kami bahwa kalamullah, firman Allah itu bukan makhluk, tapi ketika ngomong di pemerintah, ngomong di depan raja, malah mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Apa aja Imam Syafi'i? Aku ngatakan bahwa ini adalah makhluk tuh masuk telunjuk ini, nah telunjuk ini makhluk, bukan Quran yang dimaksud ya. Sehingga Imam Syafi'i tidak maksudnya berbohong, ya, tidak menyatakan bahwa Quran itu makhluk, tapi telunjuk ini adalah makhluk. Ternyata ketahuan, Pak.
Dipanggil lagi Imam Syafi'i, ya. Kemudian ditanya kembali, ini benar kemarin ngomong bahwa telunjukmu ini yang menjadi makhluk, bukan yang dimaksud adalah Quran. Oke, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kitab-kitab yang lain, kitab suci yang lain yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Seperti ada kitab Zabur, ya, kepada Nabi Daud, ada kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan 4 ini? Apakah dia makhluk atau bukan? 4 ini adalah makhluk. Nah, Imam Syafi'i. Udah selesai, bagus. Ditanya lagi jamaahnya, mana Imam Syafi'i? 4 ini maksud saya adalah 4 jari ini adalah makhluk. Yang namanya firman Allah tegas beliau mengatakan dia bukan makhluk. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini sebenarnya ilmu dan pemahaman, ya. Maksudnya sebagai ilmu dan pemahaman buat kita. Ternyata memang di kaum muslimin sejak zaman dulu sampai sekarang ini terjadi perbedaan pendapat terkait dengan status firman Allah itu makhluk atau bukan. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tegas, secara substansi kalam Allah, firman Allah itu adalah bukan makhluk, karena kalam firman Allah itu bagian dari Allah, bagian dari zat Allah, kan gitu. Sedangkan kalau mushaf Al-Quran yang sudah dicetak dan lain sebagainya, tentu ini adalah makhluk. Tidak ada perbedaan, tidak ada persoalan. Emang ada Pak Ustadz orang yang beranggapan bahwa sekarang ini firman Allah itu merupakan makhluk? Memang ada sekarang, ya, tetap ada. Khususnya ini kalau informasi yang kami dapatkan di perguruan tinggi Islam khususnya. Nah, ini yang kadang buat kita miris, ya. Dosen-dosen yang secara pemahaman liberal ini tegas mengatakan, ya, mereka tidak ada kompromi menyatakan bahwa firman Allah itu yang bukan mushaf, ya, yang mushafnya jelas, yang firman Allah itu adalah makhluk. Maka konsekuensinya adalah mushaf Quran ini bagi mereka adalah lembaran biasa, lembaran yang tidak sakral, sehingga mereka bahkan ada kejadian itu melemparkan Quran itu kemudian dilemparkan ke bawah dan diinjak-injak. Mahasiswa yang melihat kejadian itu tentu kaget gitu, ya, kok berani-beraninya seorang dosen kemudian melempar Quran di bawah kemudian diinjak. Ternyata alasan dosen itu adalah karena Quran ini adalah makhluk, ya kan? Dan mushaf Quran ini tidak ada nilai sakralnya, karena dia hanya dicetak kemudian berbentuk huruf dan tidak perlu ada pengkultusan secara khusus, ya. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Padahal dalam Islam Bapak Ibu, mushaf Al-Quran yang sudah dicetak, yang sudah menjadi kitab suci umat Islam, ini juga firman Allah tapi secara cetakan, secara kitab, begitu. Sedangkan statusnya memang betul makhluk, tapi secara inti ini merupakan kalam Allah, firman Allah yang bukan makhluk. Sehingga cara kita bersikap dengan firman Allah ini beda dengan cara kita mensikapi dengan perkataan atau tulisan-tulisan yang lain. Kalau koran misalkan mau kita lempar mau apa, ya tidak jadi masalah. Tapi kalau Quran maka perlu ada adab, ya, perlu betul-betul dijaga adabnya, karena dia merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sembarangan terhadap Al-Quran, ya. Di antara adab yang mungkin perlu dijaga, ya, mungkin sebagian orang biasa aja, tapi bagi kami dan kita harap semuanya juga, kalau Quran itu usahakan jangan setara dengan kaki kita, ya. Kalau baca dia agak tinggi tempatnya. Apalagi sudah bentuk mushaf Quranian. Termasuk misalkan yasinan, kita kan kalau yasinan tuh tahlilan misal. Kan menggalak pakai ke yasin gitu. Itu kalau orang mungkin biasa naruh yasin di tekapar gitu aja. Jangan, kalau baca dia diambil, taruh di tempat yang agak tinggi. Kenapa? Karena Yasin itu ya Quran, surat Yasin. Di sana ada Al-Fatihah, sana ada Trikul, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan lain sebagainya. Apalagi kamu mushaf Quran begitu.
ya kan? Dijaga dengan adab yang baik. Tapi ingat, tidak hanya sebatas adab terhadap sikap kita terhadap Quran itu, tapi lebih dari itu adalah bagaimana kita berusaha beradab dengan cara memperbanyak interaksi dengannya. Jadi kalau cuma adab luar biasa, ini kalau Quran dikit di bawah dia marah, ya. Tapi ternyata dia setahun tidak baca Quran, misalkan ya. Tahun kemarin terakhir waktu Ramadan baca Quran. Nah ini kan ternyata mungkin kita beradab secara fisik, tapi kita tidak beradab secara nilai, ya kan? Padahal Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita kemudian membacanya hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Karenanya dalam kajian akidah kita dibahas tentang ilmu kalam. Bagi orang awam jangan terlalu masuk dalam perdebatan yang terjadi. Cukup kita pahami bahwa firman Allah ini merupakan firman yang azali, yang qadim, yang sudah lama ada pada zat Allah. Dan dia bukan makhluk. Ya, dia bukan makhluk. Walaupun secara kitab, mushaf yang sudah kita pegang, yang sudah dicetak, itu makhluk. Nah gitu ya. Sehingga kita memahami firman Allah itu dengan sebaik-baiknya. Dan kita berusaha dengan 3 level terhadap Al-Quran itu. Pertama, kita baca, ya kan? Tadi secara adab ya, kita sudah sebutkan tadi. Nah, waktu membaca itu pun kita harus memaksimalkan membacanya. Maksudnya apa? Bacalah sesuai dengan kaidah dan ilmu tajwidnya, semaksimal yang kita mampu. Ya. Tahu di masjid kita ada belajar Qurannya, Pak? Ada ya? Nah, masya Allah. Itu jangan tak dimeloi kesempatan. Karena ngaji itu nggak bisa kita belajar dewek, harus ada gurunya sehingga kita benar cara bacanya. Ya. Dan kita tidak mudah juga kemudian menyalahkan orang lain karena kita ada ilmunya. Setelah baca maksimal dengan tajwid, berikutnya jangan lupa kita juga berusaha untuk memahami. Oke? Karena kalau baca aja itu baru level pertama. Masuklah level kedua yaitu memahami. Walau tidak full dari Al-Fatihah sampai An-Nas, paling tidak surat-surat pendek yang biasa kita baca, kita tahu artinya. Walau tidak detail artinya, paling tidak secara umum kita mengerti isinya. Kan begitu. Sehingga ketika baca ada pemahaman ya, ada kekhusyuan yang bisa kita rasakan saat membaca. Jangan membacanya hanya sampai di kerongkongan, tapi itu kemudian lewat begitu saja. Makanya berusahalah untuk memahami. Sekarang alhamdulillah terjemah Quran udah banyak, ya kan? Tinggal buka, kemudian lihat terjemahnya. Bahkan bukan hanya terjemah sekarang, tafsirnya udah ada dalam bahasa Indonesia. Ada yang pendek tafsirnya, yang sederhana, yang singkat gitu ya. Bahkan ada asbab nuzulnya, sebab turun surat itu. Kalau kita rajin, maka kita akan memahami dengan baik. Apalagi kalau misalkan sampai belajar tafsirnya, masya Allah tabarakallah, itu jauh akan lebih baik. Ya, pahamilah, berusaha isinya. Maka kemudian yang terakhir, sikap kita terhadap Quran itu adalah kita mengamalkan apa yang kita pahami. Baca udah, kemudian memahami sudah, berikutnya kita amalkan. Karena memang kalam Allah, firman Allah ini menjadi petunjuk hidup kita agar selamat dunia dan akhirat. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini menjadi renungan ya dan pelajaran buat kita semua agar kita betul-betul menjaga sikap kita terhadap Al-Quran. Ya kadang kita miris juga ya, orang berusaha untuk memulai memprovokasi kita melalui Quran inilah, memprovokasi umat Islam dengan melalui Quran. Kemarin kan ada yang berusaha untuk membakar Al-Quran ya, di mana tuh? Di Swedia. Itu seorang kafir ya, keturunan Iran sebenarnya, tapi dia berusaha untuk melecehkan umat Islam dengan melalui membakar Al-Quran. Bagi kita kan panas pastinya. Ini
Kalau ada di Palembang selesai budak itu ya. Tapi karena dia jauh, ya kita miris mengelus dada, ya kan? Acak ngato kan ya, dan dijaga oleh polisi. Nah yang semacam ini miris, tapi bukti bahwa kita cinta terhadap Al-Quran, peduli terhadap Quran itu minimal ada rasa yang tidak enak gitu ya, melihat kejadian-kejadian semacam itu. Dan kita terjemahkan keresahan itu dengan memperbaiki interaksi kita dengan Quran. Maksudnya bukan hanya saat Quran ini dilecehkan ente marah, tapi bagaimana sikap Anda, interaksi, kedekatan Anda dengan Quran. Harus dibuktikan dong. Apa itu? Ya, sering-sering baca Quran, ya, berusaha belajar, memahami dan lain sebagainya. Ya. Baik, ini mungkin yang bisa kami sampaikan untuk sifat kalam ya dan sifat mutakallim. Allah berfirman, al-kalam, berarti Allah maha berfirman, yaitu mutakallim. Jadi intinya Bapak Ibu, sifat yang kalam ini, mutakallim ini adalah sifat terakhir dari sifat 20. Dan ingat, ini bukan ujung atau akhir, batas terakhir sifat kesempurnaan Allah. Karena jelas dalam akidah kita, sifat 20 ini hanya menyederhanakan dari sekian banyaknya sifat kesempurnaan Allah yang tak terbatas. Sehingga sifat 20 ini untuk menjadikan kita lebih mudah memahami kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Baik. Jadi memang dalam Islam ya, di antara nabi yang langsung mendengarkan kalam Allah itu adalah di antara makhluk ya, makhluk yang langsung mendengar kalam itu Allah pertama adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ya kan? Malaikat Jibril karena dia menjadi wasilah wahyu dari Allah kemudian disampaikan kepada Rasul, pada Nabi dan Rasul. Yang kedua adalah Nabi Musa alaihi salam. Karena tegas Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima. Dan ini tadi yang kita sebutkan ketika Nabi Musa berada di Tur Sinai, ya, atau Sinai gitu ya, Bukit Sinai. Kemudian yang ketiga adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung mendengarkan kalam Allah ketika Mi'raj ya ke Sidratul Muntaha. Nah, bagaimana cara firman Allah itu sampai kepada manusia, kepada makhluk ini? Ya, sedangkan kita tahu bahwa kalam Allah, firman Allah itu tidak bersuara, tidak berhuruf sebagaimana kalam yang ada pada manusia. Kalau misalkan kalam Allah itu sama kalam manusia kan selesai. Namanya suara ya kan, huruf jelas bisa dipahami dengan baik. Nah, para ulama menjelaskan terkait dengan hal ini, maka cara makhluk Allah, Jibril, termasuk Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, ketika mendengar kalam Allah itu, dia mendapatkan kudrah atau kemampuan yang Allah berikan kepada mereka sehingga bisa mengerti firman Allah itu walau tanpa suara, walau tanpa huruf. Begitu. Jadi mereka Allah berikan karunia berupa kemampuan memahami firman Allah itu sehingga walau dia tidak seperti perkataan atau ucapan manusia yang bersuara berhuruf, tapi mereka memahami hal tersebut. Sehingga ketika mereka paham dan mengerti, barulah mereka ucapkan kepada manusia. Ya, makanya keluar kemudian firman Allah berbentuk misalkan ayat ini, surat ini gitu ya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi, ya, Nabi memerintahkan kepada tukang catat ya, misalkan Zaid bin Thabit untuk mencatatkan firman-firman Allah tersebut. Begitu para ulama menjelaskan cara mereka memahami firman-firman Allah itu. Ya. Tapi kalau bagi Mu'tazilah, mereka tegas mengatakan Allah menciptakan saat itu. Jadi ketika Allah ingin berfirman kepada Nabi Musa, maka Allah baru menciptakan firman-Nya. Wahai Musa, ya. Barulah kalimat wahai Musa itu Allah ciptakan. Sehingga mereka mengatakan kalimat wahai Musa itu adalah makhluk karena baru diciptakan.
Tapi bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak begitu. Allah tidak menciptakan dengan seperti kita mengucapkan sebuah kalimat. Kalimat yang saya ucap A, ini kan baru terucap. Nah, itu namanya makhluk karena baru terucap. Tapi firman Allah tidak begitu. Makanya dia berbeda dengan perkataan manusia, berbeda dengan ucapan manusia. Sehingga ada ulama kemudian cara memahami sifat-sifat Allah yang 20 ini khususnya ya, dia tidak bisa, bahkan sulit dinalar oleh akal manusia. Sehingga definisi dari memahami sifat-sifat Allah ini sampai kepada seperti sifat kalam ya, bahwa kita yakin Allah itu berfirman. Sedangkan firman Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Dan firman Allah, perkataan Allah berbeda dengan perkataan manusia. Titik sampai di situ. Sedangkan yang tadi ya, tentang bagaimana cara sampai kepada para nabi rasul itu tadi dengan cara Allah berikan dia kudrah, kekuasaan. Wallahu a'lam bishawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena waktu udah habis. Ini nanya lagi ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang atau habis Isya boleh ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup bersama-sama dengan melafalkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.